Bisa dimulai, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Torik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ferry. Kita awali dulu dengan doa nggih. Dalam dengan keyakinan kita. Baik, ini sinten yang jadi coaching jenengan dulu. Ya, monggo, Pak. Ini siapa yang coach jenengan, ya? Selamat malam, Pak Torik. Apa kabar? Iya, iya. Selamat malam, Pak Ferry. Alhamdulillah, baik-baik. Saya lihat seperti Pak Torik ini gelisah sekali, letih sekali. Kira-kira ada apa, Pak ya? Apa ada masalah di dalam belajar atau ada kegiatan lain? Nah, iya, Pak Ferry. Ini saya banyak kerjaan, Pak Ferry, sampai membagi waktu ini susah sekali. Ini belum pulang. Belum pulang ya, Pak Torik ya. Bagaimana dengan anak-anak di kelasnya Pak Torik? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Nilai-nilainya apakah KKM Pak Torik? Alhamdulillah, Pak, untuk nilainya anak-anak ya sudah KKM. Meskipun ada satu dua yang belum, itu hal yang wajar karena daya tangkap mereka berbeda-beda, Pak. Jadi ada anak yang dengan daya tangkap yang berbeda, gitu. Ya. Kira-kira berapa persen yang tidak KKM Pak Torik? Untuk persentase kemungkinan tidak KKM cuma 20%, Pak. Cuma 20%. Kira-kira rencana Pak Torik ke depannya bagaimana untuk yang 20% ini? Untuk yang 20% ini mungkin saya membuat rencana tindak lanjut untuk pembimbingan individu, Pak. Ya. Rencananya Pak Torik mau sampai berapa persen? Apakah 100% semuanya KKM atau seperti apa Pak? Untuk persentase ya 95% lah, Pak. Karena saya tidak ingin memaksakan anak hingga 100%. Ya, soalnya ini mau PTS ini. Jadi ya harus membagi jadwal agar lebih efisien dengan mata pelajaran yang lain. Pun juga ada kegiatan P5, Pak. Dan SAS. Dan SAS ya. Jadi itu Iya, menyita perhatian Pak Torik ya. iya, menyita perhatian. Apalagi selama 2 minggu kemarin itu saya kehilangan jam bahasa Inggris ya, yang kemarin. Ya. Baik, kita kembali ke yang 20% tadi Pak. Tadi Pak Torik sampaikan untuk pendampingan individu. Kira-kira pendampingan individunya ini seperti apa ya Pak? Menyiasati kegiatannya Pak Torik yang begitu padat. Yang pertama saya akan merencanakan ya setelah mendiak awal saya akan merencanakan pembelajaran diferensiasi untuk 20% tersebut ya, bisanya sampai mana dulu anak-anak. Saya buatkan materi singkat, padat, dan jelas. Kemudian saya coba menggunakan pertanyaan yang mudah dipahami atau tidak saya bertele-tele ya, karena tidak semua anak itu paham, apalagi yang kalimat panjang. Kalau boleh tahu nih Pak Torik, mata pelajaran apa ya Pak Torik? Mata pelajaran ini kemarin ya mata pelajaran bahasa Inggris, Pak. Ini yang pakai kalimat panjang. Oke, berarti yang 20% yang belum KKM ini mata pelajaran bahasa Inggris ya Pak? Iya. Ya, tadi sudah jenengan sampaikan akan melakukan pembelajaran diferensiasi, itu sudah bagus. Sudah bagus, semoga itu bisa dikerjakan Pak Torik. Kira-kira ada nggak kiat-kiat lain kalau menurut Pak Torik sendiri? Kiat-kiat yang lain untuk pelajaran bahasa Inggris
Saya pengennya itu pembelajarannya itu, Pak, saya ajak nyanyi, saya ajak game, gitu, Pak, rencananya itu. Oke, bagaimana kalau supaya menarik, Pak Torik kan bisa ada LCD, ada komputer, bisa menampilkan video pembelajaran ya, atau lagu-lagu dalam bahasa Inggris yang sederhana saja. Contohnya, Old MacDonald Have a Farm. Kira-kira itu bisa nggak ya Pak Torik? Kalau Pak Torik lakukan di kelas. Eee, Insya Allah bisa, Pak. Ya sebelumnya ya saya harus download video tersebut, Pak. Khawatirnya di tengah jalan wifi-nya nyendat. Jadi itu kan mengganggu proses. Ya. Berarti Nah, terus oke. persiapannya sudah harus dilakukan ya Pak ya. Artinya supaya tidak menyita waktu kegiatan, supaya mengajar bahasa Inggrisnya juga menarik dan yang 20% ini bisa berkurang menjadi 5% kan gitu Pak ya tadi rencananya ya jadi 95%. Iya, minimal minimal kok 5%, Pak? Bukan, Pak. Minimal 10%. Oh minimal 10% ya. Iya. Ya, Jadi 90 sampai 95 lah, 10 sampai 15-an. oke. Ya tidak memaksakan, Mbak. Kalau memaksakan itu kan nggak baik untuk anak-anak. Biarkan anak-anak itu sadar diri juga bahwa semangat untuk belajar. Kalau dipaksakan itu kan seperti apa ya? Kesiapannya itu tidak mati secara jiwa karena kita yang memaksakan. Oke, siap. Jadi apa artinya jadi untuk menyiasati supaya meningkat nilainya saya coba simpulkan ya tadi eh, supaya naik nilainya tadi melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya pembelajaran berdiferensiasi itu ada yang suka nonton, ada yang suka membaca, dan Pak mempersiapkan itu di rumah ya supaya tidak mengganggu jam kegiatan Pak Torik yang begitu padat, termasuk ada tadi P5 dan SAS yang pasti menyita waktu ya. Betul, Pak. Iya, SAS itu SAS itu bukan pelajaran soalnya. ya, Jadi SAS program. itu lebih ke program keterampilan Betul, anak. betul. Nah, di situ kan juga kita mikir, besok apa ya, besok SAS apa ya, itu mikir guru. Nah, itu beban guru sekarang kan itu SAS itu. Padahal Apa ada P5 juga, hampir mirip member-member. mungkin saran saya untuk Pak Torik bolehlah dibuat kegiatan yang beririsan dengan P5 dan SAS dan juga pelajaran bahasa Inggris sehingga satu kegiatan itu kira-kira bisa mencakup tiga kegiatan itu sehingga waktunya Pak Torik juga tidak terbuang sia-sia, mikirnya juga mungkin boleh lebih ringan karena sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Itu mungkin saja Pak apa masukan yang bisa saya berikan buat Pak Torik dan semoga ini bisa memberikan peningkatan di dalam pencapaian KKM di kelas bahasa Inggrisnya Pak Torik ya. Oke, makasih Pak. Oke, Semoga anak-anak lebih suka lah Pak terhadap bahasa Inggris. Karena ya tiap sekolah itu beda-beda Pak. Ada yang mayoritas suka bahasa Inggris sekolah ini. Ya karena ngapunten ya SDM di sekolah saya ini kan ya untuk berbahasa Inggris itu kurang. Keinginan dalam berbahasa Inggris Pak. ya. Jadi ya harus saya apa ya memberikan motivasi lebih terkait pembelajaran bahasa Inggris. Baik, tidak Terima apa-apa. kasih. Oke. Ya, tidak apa-apa Pak Torik. Kalaupun yang lain kurang, yang penting dari Pak Torik sendiri sudah ada niatan dan mungkin ada satu masukan lagi Pak Torik. Mungkin Pak Torik juga membiasakan bicara bahasa Inggris sama anak-anak. Di jam bahasa Ya, Inggris. oh ya, sudah Ya. Bapak. Kalau di Wah, sekolah kami itu ya Kamis budaya itu dilakukan 1 bulan sekali memakai baju kebaya dan juga menggunakan bahasa Jawa. Ngoko saja, tidak promo. Latihan ngoko dulu. Soalnya kita mayoritas orang Madura kan, jadi Jawanya Jawa itu campuran kan. loh, Pak Nah, ini bahasa Inggris atau bahasa Jawa atau Pak? Bahasa Inggris kan? loh ya bahasa Inggris, ada pun bahasa Inggris.
apa, Inggris Day itu tiap hari Jumat. English Day. Ya, Harus menggunakan bahasa Inggris hari kemarin itu, Pak, Jumat hari kemarin. Jumat. Ya, ya. Mungkin itu bisa Itu membantu meningkatkan eh, kemampuan keterampilan berbahasa Inggris dimulai dari gurunya. Tetap semangat ya Pak Torik. ini Pak Ferry, Oke. semoga nilai anak-anak meningkat, terlebih lagi suka bahasa Inggris ya. Amin, amin. Saya doakan supaya yang terbaik buat Pak Torik. Baik, itu bagian pertama, oke Pak Torik. Oke. Ini bagaimana? Saya stop dulu, baru rekam lagi, atau langsung semua? Langsung stop aja dulu, Pak. Ya. Ya, assalamualaikum Pak Ferry, selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak Ferry? Waalaikumsalam, selamat sore. Ini loh Pak Torik, saya tuh agak pusing hari ini. Anak-anak itu Iya, saya susah lihat banget dibilang. betul. Saya lihat Pak Ferry sangat pusing ya. Kemarin ngabari mau persiapan akreditasi. Kenapa Pak Ferry? Jadi gini loh, ini loh, pembelajaran Pancasila itu loh, Pak, kan penting tuh buat anak-anak. Cuman anak-anak ini kayak ngerasa biasa-biasa saja itu loh. Itu gimana ya Pak? Padahal mereka orang Indonesia. Kita kan juga sedang menaikkan profil pelajar Pancasila. Atau ini gimana ya Pak ya? Kira-kira Pak ya? Eh, iya Pak Ferry, sangat disayangkan ya anak-anak kita terkait pembelajaran Pancasila kadang kurang menarik ya. Mungkin Pak Ferry ada penilaian terhadap pembelajaran Pancasila, misalnya Pak Ferry melihat eh, pembelajaran yang dilakukan itu kira-kira nilainya berapa Pak Ferry? 0 sampai 10. Kira-kira. Sepertinya 5. Rendah 5 sekali. ya. 5 Pak. Iya. Berarti ya hampir hampir 50% ya. Jadi anak-anak ketertarikan terhadap Pancasila sangat minim. Iya. Terus Pak Ferry sendiri kira-kira ada ide apa Pak? Kira-kira apakah sebuah media atau sebuah apa kira-kira? Iya mungkin Pak ya. Jadi sepertinya saya itu kurang media. Jadi mungkin saya itu kalau masuk pelajaran Pancasila itu pertama memang nyanyi pakai lagu nasional. Ya, Kemudian langsung sih menyuruh anak-anak untuk membuka pelajaran. Kadang untuk kerja kelompok. Mungkin itu membosankan ya Pak ya buat anak-anak ya. iya. Jadi memang Pancasila ini kita harus membuatnya sebuah gebrakan ya terkait pembelajaran Pancasila. Mungkin Bapak harus mengembangkan media. Kalau menurut saya itu media. Media yang gimana itu kita lihat dulu Pak. Anak-anak itu sukanya main apa dulu? Tempel menempel atau main kartu atau main apa kebiasaan anak-anak itu apa kira-kira di rumah? Selain nge-game HP ya. Kita tak tidak memungkiri ya Pak anak-anak di rumah itu nge-game HP ya. Iya Pak. Kita kan nggak tahu itu anaknya wali murid kita ya. Oh, Kita apa ya menentukan itu. Cuma kita bisa antisipasi punya mainan apa anak-anak tersebut. Ya, misalnya kayak Garuda Pak, mengenal simbol. Nah, itu paling baik. Kalau saya kemarin sempat menerapkan Pak. Jadi cepat-cepatan menempel lambang Pancasila di papan yang sudah saya sediakan. Ada kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini miliknya kelompok 1, 2, 3, 4. Cepat-cepatan menempel lambang Pancasila berdasarkan urutan lambangnya. Lambang satu ketuhanan itu yang apa, bintang, nah, dan seterusnya itu ke bawah. Mungkin Bapak bisa mengembangkan media yang lain. Ada sebuah ide misalnya yang lain Pak?
Menarik ya Pak, Gitu. menarik sekali. Jadi sepertinya yang masukan dari Pak Torik itu bisa saya coba. Sementara ini anak-anak saya itu memang boleh dikatakan pembelajar kinestetik. Jadi untuk duduk diam itu agak susah. Mereka lebih suka berkegiatan. Saya akan coba masukan dari Pak Torik tadi untuk cepet-cepetan menempel logo Pancasila ya Pak ya. Iya, misalnya materinya Logo Pancasila. Nah, kalau pengamalan pun juga sama, Pak. Misalnya lu apa menyusun gambar-gambar yang melambangkan pengamalan ya. Contohnya ketuhanan. Nah, logonya beribadah di apa masing-masing ya. Ada yang di masjid, ada yang di gereja dan seterusnya. Nah, itu kan mengenangkan anak-anak terkait dengan apa pengamalannya. Terus misalnya ada memberi apa namanya memberi orang makan itu masuk ke kemanusiaan ya gotong royong diperlihatkan gambar orang sedang kerja bakti musyawarah itu dikasih gambar rapat ya rapat itu yang bukan rapat yang sekolah dan lain Pak kalau bisa rapat yang ada di masyarakat rapatnya kedaulatan yang kelima keadilan di situ ada sebuah gambar yang membagi sama rata. Nah, itu minimal ke situ, Pak. Jadi lebih agresi. Kalau kita punya sampai situ. Iya. Menarik, menarik sekali Pak Torik. Terima kasih. Kira-kira Pak Torik ini saya juga punya kendala nih. Iya. Saya RPP sudah ada, penilaian sudah ada. Hanya membuat media pembelajarannya ini kira-kira gimana ya Pak ya? Kapan ya? Karena saya kalau sudah pulang itu kadang ya sudah waktunya urus rumah tangga ya sama anak gitu. Kira-kira gimana Pak ya untuk menyiasati ini loh, membuat media pembelajaran. Kalau kita membahas habis pulang itu ke keluarga, memang benar, Pak. Saya juga merasakan itu. Tapi kadang juga saya harus mencari waktu di mana tidak mengganggu keluarga. Saat pulang saya harus membeli bahan untuk media saya, mempersiapkan media saya. Jadi bahan tersebut saya bawa pulang, tetap saya ketemu keluarga, Pak. Saya tetap ketemu keluarga. Pulang sore, maghrib hingga isya, hingga menemani anak saya tidur sampai pulas. Setelah pulas, anak saya dan istri, mereka pastinya istirahat. Saya mencuri waktu tengah malam, Pak, buat nggak ada lagi waktunya, Pak. Sebagai seorang ayah, kita kan harus membagi waktu dengan keluarga. Kadang ya kita harus memikirkan anak bangsa ini yang agak berat dan memang harus kita sadari itu kewajiban kita sebagai seorang pendidik, Pak. Gitu. Berarti tetap ya Pak ya, pulang kita siapkan saja dulu, tapi nanti pekerjaannya mungkin setelah anak-anak tidur gitu ya. Iya, jadi antara keluarga juga bisa dibagi, antara pekerjaan juga dibagi. Walaupun kita lemburan itu tidak ada jatah lembur gitu, Pak, untuk Iya, lembur iya. di rumah. Kalau ada jatah mungkin ya enak. Terus ngitungnya gimana kalau ada jatah kan itu repot kayaknya. Ya itu tugas kita. Wah, menarik nih Pak Torik. Saya akan coba untuk membuat media pembelajaran ya Pak ya. Kira-kira kalau saya tambahkan dengan eh, seperti diskusi kemudian presentasi di depan itu menurut Pak Torik bagaimana ya kira-kira ya? Oh ya tidak apa-apa, Pak. Jadi kalau itu pakai FGD ya. Jadi anak-anak diberi lembar LKPD ya. LKPD yang seperti tadi gambar, cuma kan nempelkan gambar di LKPD, misalnya simbol Pancasila, dan kemudian anak tersebut menjelaskan satu-satu, ini simbol apa, kayak kelas satu simbol yang melambangkan sila ke-1 dan seterusnya. Jadi anak-anak presentasi gantian, anak-anak dilatih presentasi mulai kelas 1 biar berani.
Nah, makin tinggi anak tersebut, maka harus semakin levelnya semakin tinggi juga. Kelas 6 itu nggak mungkin gambar, Kak. Kelas 6 Ya. lebih banyak menempelkan pernyataan. Oh, Pernyataan. betul, betul, betul. Iya, Nah, saya kan dia kebetulan fase C toh, Pak. Jadi kelas 5 dan 6, Pak. Berarti iya pernyataan. lebih banyak pernyataan tapi ditempelkan, bukan lagi gambar. Sila pertama pernyataan ini termasuk sila keberapa? Membantu orang tua yang sedang sakit dan seterusnya. Yang melakukan doa, ya, dan lain-lain itu Pak. Jadi lebih kalau kelas 6 ke pernyataan 5 6. Kalau gambar ya lucu Pak. Yang sudah dewasa mereka, maksudnya dewasanya kan dewasa pastinya sudah beda. Harus disesuaikan ya. Ya. Mungkin Nah, kok berarti iya, maaf Pak. Berarti mungkin divariasi aja Pak ya, supaya ndak seperti pengajaran saya biasanya hanya monoton. Teacher center hanya ngajar di depan, buka buku, kerjakan tugas. Mungkin seperti itu Pak ya. iya, jadi kita cuma nerangkan cuma beberapa menit Pak dan menjelaskan. Iya, iya. Selanjutnya anak-anak yang mengerjakan itu lebih baik karena kembali ke student center ya, berpusat pada siswa. Gitu, Pak. Baik Pak. Baik. Terima kasih Pak. Berarti masukannya untuk saya yang pertama buat media pembelajaran, nggih. Oke, Ya, lalu masukannya yang kedua. menyesuaikan dengan siswa kalau dia kelas 1 2 itu mungkin gambar-gambar, kalau kelas 4 5 6 itu sudah mulai permasalahan gitu, diskusi Ya, permasalahan dan pernyataan. pernyataan. Ya, ya, siap-siap dan membuat mereka juga untuk aktif dalam presentasi Pak ya, karena Ya, memang lebih selama ini banyak. saya kurang melibatkan mereka sih. Iya, Pak. Soalnya memang monoton kalau tidak ada sesuatu media di PPKN. Betul, betul, betul. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menolong kelas saya Pak Torik ya. Iya, betul, Pak. Terima kasih. Ya, saya jadi lebih bersemangat nih. Saya mau seperti Pak Torik menyiapkan media pembelajaran yang baik dan semoga anak-anak lebih banyak memperhatikan di kelas. Iya. Kami-kami Pak kita sudah apa namanya saling berdiskusi untuk terkait pembelajaran. Saya sangat senang atas semangatnya Pak Ferry. Ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Sudah, Torik Pak ya. Ya. Sudah Pak Ya. Ferry, tidak ada yang ditanyakan. Sudah Pak Torik, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Kami-kami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ferry.